Dahulu kala, di sebuah desa yang terletak di kaki gunung tinggi, hiduplah seorang pemuda yatim piatu bernama Aris. Aris adalah pemuda yang jujur dan pekerja keras. Namun, hidupnya sangat serba kekurangan, karena lahan pertanian peninggalan orang tuanya telah lama kering kerontang. Meskipun miskin, Aris dikenal memiliki hati yang sangat mulia. Suatu hari, saat ia sedang mencari kayu bakar di hutan yang paling dalam, ia menemukan seekor burung kecil yang sayapnya terluka parah dan terjepit di antara bebatuan tajam. Tanpa ragu, Aris menolong burung itu dan merawat lukanya dengan daun obat yang ia temukan di sekitar sana. Tak disangka, burung itu tiba-tiba berbicara dan memberitahu Aris bahwa di puncak gunung tertinggi terdapat sebuah kastil awan milik raksasa yang menyimpan rahasia kemakmuran. Burung itu memberikan sehelai bulu perak sebagai petunjuk jalan. Aris yang didorong oleh rasa penasaran dan harapan untuk memperbaiki nasib desanya, memutuskan untuk mendaki gunung yang dikenal sangat berbahaya dan jarang berani didatangi oleh penduduk setempat. Perjalanan itu sangat melelahkan. Aris harus melewati tebing yang curam dan badai salju yang membekukan tulang. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, bulu perak itu bersinar memberikan kehangatan dan kekuatan baru baginya untuk terus melangkah maju. Setelah berhari-hari mendaki, Aris akhirnya mencapai puncak dan melihat sebuah jembatan pelangi yang menghubungkan gunung dengan sebuah kastil megah di atas awan. Di gerbang kastil tersebut, berdiri seorang raksasa yang tingginya setinggi pohon kelapa dengan wajah yang sangat menyeramkan. Raksasa itu bernama Grendel. Awalnya, Grendel menggeram keras melihat manusia kecil masuk ke wilayahnya. Namun, Aris tidak lari ketakutan, melainkan membungkuk hormat dan menyapa raksasa itu dengan sangat sopan dan tulus. Melihat keberanian dan kesantunan Aris, Grendel merasa heran karena biasanya manusia hanya datang untuk mencuri. Aris kemudian menceritakan kondisi desanya yang dilanda kekeringan dan kelaparan, serta tujuannya datang hanya untuk mencari pertolongan. Grendel terdiam sejenak, lalu ia tertawa menggelegar hingga awenaiwan bergetar. Ia menantang Aris untuk menjaga kebun sayurnya selama 3 malam dari serangan babi hutan raksasa. Dengan janji, jika Aris berhasil, ia akan diberikan sebuah harta karun. Malam pertama, Aris berjaga dengan waspada. Ketika babi hutan raksasa datang, Aris tidak menggunakan kekerasan, melainkan meniup seruling bambu dengan melodi yang sangat tenang, sehingga hewan buas itu tertidur pulas tanpa merusak satu tanaman pun. Raksasa Grendel sangat terkesan dengan kecerdikan Aris. Pada malam kedua dan ketiga, Aris kembali berhasil menjaga kebun tersebut dengan cara-cara yang bijaksana, tanpa harus menumpahkan darah atau menyakiti makhluk hidup lainnya. Sesuai janjinya, Grendel membawa Aris ke sebuah ruangan rahasia di dalam kastil. Di sana, terdapat seekor angsa emas yang sangat cantik, yang bulunya berkilau seperti sinar matahari pagi dan matanya jernih bagaikan kristal. Ini adalah angsa emas keajaiban, kata Grendel. Ia tidak menghasilkan kepingan emas untuk memperkaya diri, melainkan mengeluarkan tetesan air emas yang bisa menyuburkan tanah yang paling tandus sekalipun jika kau merawatnya dengan cinta. Aris sangat bersyukur dan berjanji akan menjaga angsa itu dengan baik. Sebelum pulang, Grendel mengingatkan bahwa jika angsa itu disakiti atau digunakan untuk keserakahan, maka keajaibannya akan hilang dan bencana akan menimpa pemiliknya. Aris membawa angsa emas itu turun gunung dengan penuh hati-hati. Sesampainya di desa, penduduk terperangah melihat keindahan angsa tersebut. Namun, Aris segera membawa angsa itu ke ladang desa yang sudah lama mati dan tidak menghasilkan apa-apa. Angsa emas itu mengepakkan sayapnya, dan dari setiap kepakannya, turunlah bintik-bintik emas yang berubah menjadi embun sejuk. Seketika, tanah yang retak-retak menjadi lembab, dan tunas-tunas hijau mulai bermunculan dengan sangat cepat dari dalam tanah. Dalam waktu singkat, desa itu berubah menjadi surga hijau yang sangat subur. Buah-buahan tumbuh besar dan manis, sayuran melimpah, dan tidak ada lagi penduduk yang menderita kelaparan
seperti tahan-tahan sebelumnya. Namun, kabar tentang angsa emas sampai ke telinga seorang saudagar kikir dari kota tetangga yang bernama Tuan Baron. Tuan Baron yang serakah berniat mencuri angsa itu untuk mengambil bulunya dan menjualnya demi mendapatkan kekayaan yang tak terbatas. Suatu malam, Tuan Baron menyelinap ke rumah Aris dan berhasil menangkap angsa emas yang sedang tertidur. Ia membawa lari angsa itu ke tengah hutan, berencana untuk mencabuti seluruh bulu emasnya satu persatu demi keuntungan pribadi. Saat Tuan Baron mencoba mencabut bulu pertama, angsa emas itu mengeluarkan lengkingan yang sangat keras hingga terdengar sampai ke puncak gunung. Tiba-tiba, tubuh Tuan Baron kaku dan tidak bisa bergerak. Tangannya menempel pada bulu angsa tersebut. Raksasa Grendel yang mendengar teriakan angsanya segera turun dari gunung dengan langkah yang menggetarkan bumi. Ia menemukan Tuan Baron yang ketakutan dan hampir pingsan melihat sosok raksasa yang berdiri tegak tepat di hadapannya. Aris pun tiba di tempat itu setelah terbangun karena suara gaduh. Grendel sangat marah dan hendak menghukum Tuan Baron. Namun, Aris kembali memohon agar raksasa itu memberikan pengampunan dan membiarkan hukum alam yang memberi pelajaran bagi si serakah. Grendel setuju. Ia hanya menyihir Tuan Baron agar tangannya tidak bisa menyentuh emas seumur hidupnya. Tuan Baron pun lari tunggang langgang, meninggalkan desa dan berjanji tidak akan pernah kembali lagi karena rasa malu dan takut. Setelah kejadian itu, Aris tetap hidup sederhana, meskipun ia adalah pahlawan desa. Ia dan angsa emas terus bekerja sama menjaga kesuburan tanah, memastikan bahwa setiap penduduk desa memiliki cukup makanan dan hidup dalam kedamaian. Persahabatan antara manusia dan raksasa pun terjalin selamanya. Aris sering mendaki gunung untuk membawakan hasil panen bagi Grendel. Sementara Grendel memastikan tidak ada badai yang akan merusak desa tersebut, sebagai tanda bahwa kebaikan akan selalu menghasilkan kebahagiaan.